Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ke-9, akuntansi sektor publik mengenai penyusunan laporan keuangan daerah berbasis kas modifikasi. Jadi diharapkan setelah mempelajari ini dapat memahami dan menjelaskan konsep akuntansi laporan keuangan daerah berbasis kas modifikasi. Kemudian dapat memahami dan menjelaskan pembukuan akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah berbasis kas modifikasi, serta dapat menganalisis kasus yang berhubungan dengan akuntansi penyusunan laporan keuangan daerah berbasis kas modifikasi. Jadi, sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua, yaitu sistem akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah, yaitu terdapat prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi pada satuan kerja pengelola keuangan daerah, yaitu terdapat prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas. Selanjutnya, prosedur akuntansi penerimaan kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 241 dan Pasal 266. Adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan penerimaan kas yang berasal dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah dan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dapat dilaksanakan secara manual dan terkomputerisasi. Tingkat satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Kemudian tingkat satuan kerja pengelola keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas adalah surat tanda setor, nota kredit, bukti transfer, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, prosedur akuntansi pengeluaran kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 241 dan Pasal 266 adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan pengeluaran kas untuk realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada satuan kerja perangkat daerah dan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dapat dilaksanakan secara manual dan terkomputerisasi. Tingkat satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Tingkat satuan kerja pengelola keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas adalah surat perintah pencairan dana, surat pertanggungjawaban, nota debit, bukti transfer, dan dokumen lainnya. Selanjutnya, prosedur akuntansi aset tetap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 253 dan Pasal 278, yaitu serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan transaksi dan peristiwa aset tetap pada satuan kerja perangkat daerah dan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dapat dilaksanakan secara manual dan terkomputerisasi. Tingkat satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Tingkat satuan kerja pengelola keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset tetap adalah bukti memorial. Selanjutnya, prosedur akuntansi selain kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 259 dan Pasal 283,
yaitu serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berhubungan dengan transaksi dan peristiwa keuangan selain kas pada satuan kerja perangkat daerah dan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dapat dilaksanakan secara manual dan terkomputerisasi. Tingkat satuan kerja perangkat daerah dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Tingkat satuan kerja pengelola keuangan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dalam akuntansi selain kas adalah bukti memorial. Perbedaan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis yaitu yang pertama, mencatat rekening anggaran. Transaksi yang dicatat dalam akuntansi keuangan daerah adalah transaksi yang terjadi karena pelaksanaan realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dengan demikian, nama rekening yang dijurnal adalah rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika transaksi realisasi anggaran ini mempengaruhi laporan posisi keuangan, maka dibuat jurnal korolari. Sedangkan dalam akuntansi bisnis tidak ada jurnal korolari. Yang kedua, adanya jurnal korolari. Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening laporan posisi keuangan yang terjadi akibat transaksi rekening anggaran pendapatan dan belanja daerah. Artinya, jurnal korolari adalah jurnal kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran. Selanjutnya yang ketiga, jurnal penyesuaian tidak berhubungan dengan pendapatan dan belanja. Jurnal penyesuaian digunakan untuk memperbaiki saldo di buku besar yang belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Dalam akuntansi bisnis, jurnal penyesuaian ini untuk memperbaiki saldo rekening nominal atau rekening temporer yang disajikan dalam laporan laba rugi dan tidak ada unsur kas. Sedangkan dalam akuntansi pemerintahan bahwa jurnal penyesuaian ini tidak berhubungan dengan pengakuan atas pendapatan dan belanja yang akrual karena akuntansi keuangan daerah menggunakan basis kas untuk rekening anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini ada beberapa transaksi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Kemudian ada informasi kode rekeningnya. Lalu pertanyaannya, kita disuruh membuat jurnal umum, kemudian jurnal korolari, kemudian jurnal penerimaan kas untuk SKPD Dinas Pendidikan, kemudian jurnal pengeluaran kas untuk SKPD Dinas Pendidikan, kemudian jurnal penerimaan kas untuk SKPKD Dinas Pendidikan, dan yang terakhir jurnal pengeluaran kas untuk SKPKD Dinas Pendidikan. Jadi yang pertama, membuat jurnal umum yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Transaksi pertama tanggal 1 Desember 2019 bahwa bendahara penerimaan menerima retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu penyewaan gedung aula sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnalnya, kas di bendahara penerimaan bertambah di debit, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah di kredit bertambah sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 2 Desember 2019 bahwa bendahara penerimaan menerima retribusi pelayanan kesehatan sebesar 2 juta rupiah, yaitu kas di bendahara penerimaan bertambah di debit, kemudian pendapatan retribusi pelayanan kesehatan bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga, tanggal 3 Desember 2019 bahwa pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menerima pajak Hotel Aston sebesar 5 juta rupiah, yaitu jurnalnya kas di kas daerah bertambah di debit dan pendapatan pajak Hotel Aston bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian transaksi yang keempat, tanggal 4 Desember 2019 bahwa pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah menerima dana alokasi umum sebesar 7 juta rupiah, maka jurnalnya kas di kas daerah bertambah di debit dan pendapatan dana alokasi umum bertambah di kredit sebesar 7 juta rupiah. Kemudian yang kelima, tanggal 5 Desember 2019 bahwa pejabat pengelola keuangan daerah menerima pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat sebesar 3 juta rupiah, maka jurnalnya kas di kas daerah bertambah di debit dan penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah. Kemudian jurnal
Transaksi yang keenam, tanggal 6 Desember 2019 bahwa Bendahara Pengeluaran menerima pengisian kas uang persediaan dari Bendahara Umum Daerah sebesar Rp1.000.000, maka jurnalnya kas di Bendahara Pengeluaran didebit dan kas di kas daerah dikredit sebesar Rp1.000.000. Kemudian jurnal ketujuh, tanggal 31 Desember 2019 bahwa Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, honorarium tim pengadaan sebesar Rp700.000, kemudian belanja barang dan jasa, alat tulis kantor sebesar Rp200.000. Maka jurnalnya belanja pegawai, honorarium tim pengadaan didebit sebesar Rp700.000, kemudian belanja barang dan jasa, alat tulis kantor sebesar Rp200.000, maka kas di Bendahara Pengeluaran dikredit sebesar Rp900.000. Kemudian transaksi yang ke-8, tanggal 31 Desember 2019 bahwa Bendahara Pengeluaran mengembalikan sisa dana uang persediaan ke kas Bendahara Umum Daerah sebesar Rp100.000. Maka jurnalnya kas di kas daerah didebit, kemudian kas di Bendahara Pengeluaran dikredit sebesar Rp100.000. Kemudian transaksi nomor 9, tanggal 31 Desember 2019 bahwa pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima tembusan surat perintah pencairan dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah atas kegiatan pembangunan gedung kantor melalui mekanisme langsung sebesar Rp10.000.000. Maka jurnalnya belanja modal pembangunan gedung kantor bertambah di debit dan kas di kas daerah berkurang di kredit sebesar Rp10.000.000. Kemudian transaksi nomor 10, tanggal 31 Desember 2019 bahwa pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima tembusan surat perintah pencairan dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah atas kegiatan pengadaan meja kantor melalui mekanisme langsung sebesar Rp2.000.000, yaitu jurnalnya belanja modal pengadaan peralatan kantor di debit dan kas di kas daerah di kredit sebesar Rp2.000.000. Kemudian yang kedua, membuat jurnal korolari yang disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Yang pertama, tanggal 31 Desember 2019 bahwa pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima tembusan surat perintah pencairan dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah atas kegiatan pembangunan gedung kantor melalui mekanisme langsung sebesar Rp10.000.000. Maka jurnal korolarinya yaitu gedung kantor bertambah di debit dan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap bertambah di kredit sebesar Rp10.000.000. Yang kedua, tanggal 31 Desember 2019 bahwa pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menerima tembusan surat perintah pencairan dana dari kuasa Bendahara Umum Daerah atas kegiatan pengadaan peralatan kantor melalui mekanisme langsung sebesar Rp2.000.000. Maka jurnal korolari yaitu peralatan kantor bertambah di debit dan ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap bertambah di kredit sebesar Rp2.000.000. Kemudian nomor 3, jurnal penerimaan kas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan. Yang pertama di tanggal 1 Desember 2019 yaitu transaksi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp1.000.000. Kemudian tanggal 2 Desember 2019 yaitu transaksi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp2.000.000, maka jumlah saldonya Rp3.000.000. Kemudian tanggal 6 Desember 2019 menerima kas uang persediaan sebesar Rp1.000.000, maka saldonya jumlahnya Rp4.000.000. Kemudian yang keempat, jurnal pengeluaran kas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan. Tanggal 31 Desember 2019 yaitu transaksi belanja pegawai, honorarium tim pengadaan sebesar Rp700.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 yaitu transaksi belanja barang dan jasa, alat tulis kantor sebesar Rp200.000, maka saldonya Rp900.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 yaitu pengembalian sisa kas uang persediaan sebesar Rp100.000, maka jumlah saldonya Rp1.000.000. Kemudian yang kelima, jurnal penerimaan kas untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendidikan.
Tanggal 3 Desember 2019 yaitu transaksi pendapatan pajak Hotel Aston sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 4 Desember 2019 yaitu transaksi pendapatan dana alokasi umum sebesar 7 juta rupiah, maka saldonya 12 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Desember 2019 transaksi penerimaan jangka panjang dari pemerintah pusat. Penerimaan pinjaman jangka panjang dari pemerintah pusat sebesar 3 juta rupiah, maka saldonya 15 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 yaitu transaksi penerimaan pengembalian sisa kas uang persediaan sebesar 100.000 rupiah, maka saldonya 15.100.000 rupiah. Kemudian yang keenam, jurnal pengeluaran kas untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pendidikan, tanggal 6 Desember 2019 yaitu menerima kas uang persediaan sebesar 1 juta rupiah, maka saldonya 1 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 transaksi belanja modal pembangunan gedung kantor sebesar 10 juta rupiah, maka saldonya 11 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Desember 2019 belanja modal pengadaan peralatan kantor sebesar 2 juta rupiah, maka saldonya 13 juta rupiah. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai transaksi laporan keuangan daerah berbasis kas modifikasi dengan adanya jurnal korolari, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.